Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Legenda sepak bola Brazil Ronaldo memuji Zidane sebagai pemain terbaik yang pernah bermain bersamanya. Tapi ia bingung menentukan mana versi Zidane yang paling jempolan, sebagai pemain atau pelatih. Zidane saat masih aktif bermain pernah membela Juventus. Ia juga pernah menjadi pilar penting di lini tengah Real Madrid. Banyak trofi yang diraih Zidane di kedua klub tersebut, total mencapai 12 trofi juara. Setelah pensiun, Zidane beralih profesi menjadi pelatih dan menukangi Real Madrid. Ia ternyata sukses sebagai arsitek dan berhasil mengoleksi 11 trofi juara sejauh ini. Sebagai pemain, Ronaldo pernah berduel melawan Zinedine Zidane, khususnya saat masih berlaga di Serie A. Namun keduanya juga pernah bermain bareng di Real Madrid. Ronaldo tanpa ragu menyebut Zidane sebagai pemain terbaik yang pernah bermain bersamanya. Akan tetapi ketika diminta menilai mana yang lebih baik, Zidane sebagai pelatih atau Zidane sebagai pemain, ia masih bingung. Ronaldo mengatakan, "Zizou telah menjadi pemain terbaik yang pernah berlatih dan bermain bersama saya. Dan sekarang ia telah berhasil menjadi pelatih dan memenangkan 3 trofi Liga Champions secara berturut-turut. Itulah mengapa hari ini saya bertahan pada diri saya sendiri. Siapa yang lebih baik, Zidane sang pemain atau Zidane sang pelatih? Tapi saya tidak bisa menjawabnya." Spekulasi masa depan Isco memasuki babak baru. Playmaker Real Madrid itu diberitakan bakal melanjutkan karirnya di Italia pada tahun 2021. Isco saat ini berada di ambang pintu keluar Real Madrid, setelah kini ia tidak menjadi pemain utama Real Madrid di bawah kepemimpinan Zinedine Zidane. Menurut laporan yang beredar, Madrid akan menjual Isco pada bulan Januari nanti. Beberapa klub Inggris seperti Everton dan Arsenal dilaporkan tertarik menggunakan jasanya. Calcio Mercato mengklaim bahwa situasi Isco kini berubah. Sang playmaker diberitakan bakal melanjutkan karirnya di Italia. Menurut laporan tersebut, saat ini ada 2 klub top Italia yang tertarik menggunakan jasa Isco. Mereka adalah Juventus dan AC Milan. 2 tim papan atas Serie A itu tengah mencari playmaker baru di tahun 2021. Mereka diberitakan tertarik dengan Isco karena sang playmaker dinilai memiliki kemampuan di atas rata-rata. Menurut laporan tersebut, ada satu kendala yang menghalangi Juventus dan AC Milan untuk mendapatkan Isco Alarcon. Kendala itu merupakan masalah gaji. Isco diketahui memiliki gaji yang sangat besar di Real Madrid. Isco diberitakan harus bersedia dipotong gajinya jika ingin bergabung dengan Juventus atau AC Milan. Saat melawan Athletic Bilbao, Zidane memutuskan memberikan kesempatan bermain kepada Isco. Ia masuk pada menit ke-64 saat Real Madrid menang 3-1 atas Athletic Bilbao. Presiden Atalanta Antonio Versace mengatakan pertandingan babak 16 besar Liga Champions menghadapi Real Madrid akan menjadi pengalaman yang sangat luar biasa untuk klubnya. Atalanta berhasil lolos ke fase gugur setelah mengungguli Ajax Amsterdam dan juga Midtjylland, menemani raksasa Liga Premier Inggris Liverpool yang sudah lolos sebagai juara grup. Atalanta kemudian terundi menghadapi Los Blancos yang merupakan tim tersukses di turnamen dengan kemenangan trofi si kuping besar sebanyak 13 kali. Presiden Atalanta mengatakan, "Real Madrid adalah tim fantastis. Mereka adalah sejarah dunia sepak bola. Ini akan menjadi pengalaman luar biasa bagi kami dan kami senang bisa menjalani pertandingan kelas dunia ini. Ini kebanggaan besar bagi kami untuk kembali lolos ke fase berikutnya di Liga Champions." Versace menilai keberhasilan Landia menembus perempat final Liga Champions tahun lalu sangat banyak membantu perkembangan klub. Versace mengatakan lagi, "Ini mendorong klub untuk berkembang dan ini sangat penting bagi kami. Kami ingin membuat kesan yang bagus. Itulah hal utama ketika Anda bertemu dengan tim-tim luar biasa ini. Kami memiliki program peningkatan secara bertahan. Kami berharap bisa mendulang hasil dengan kesuksesan." Barcelona disebut-sebut bisa menjadi kunci untuk membantu Real Madrid menggait Kylian Mbappé dari PSG pada musim panas 2021. Menurut Diario AS, seperti dilansir Football Espana, Barcelona bisa membantu Real Madrid secara tidak langsung. Tak lepas dari fakta mereka berjumpa dengan PSG di babak 16 besar Liga Champions. Jika Barcelona berhasil menyingkirkan PSG, maka Mbappé diyakini akan terdorong hengkang dari klub raksasa Ligue 1 itu. Kylian Mbappé dikabarkan sudah putus asa setelah kekalahan PSG dari Bayern Munchen di final Liga Champions musim lalu di Lisbon. Dia disebut-sebut sangat mendambakan memenangi trofi turnamen antar klub paling bergengsi di Eropa itu. Artinya, jika PSG gagal lagi, bukan tidak mungkin pemain berkebangsaan Prancis itu akan tergoda pindah ke klub yang lebih menjanjikan untuk merangkul Liga Champions. Real Madrid jelas salah satunya. Los Blancos berstatus klub besar di turnamen itu, dengan mengoleksi 13 gelar Liga Champions. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane juga sudah lama secara terbuka mengaku mengagumi Kylian Mbappé.
Menurut media-media Spanyol, nama Mbappe menempati posisi teratas dalam daftar belanja Zinedine Zidane pada musim panas nanti. Kontrak Mbappe di PSG tinggal tersisa 18 bulan lagi, atau kadaluarsa pada musim panas 2022. PSG dikabarkan berharap mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Mbappe sebelum akhir tahun ini. Namun menurut laporan yang beredar, proses negosiasi antara PSG dan Mbappe bahkan belum dimulai. Kedua kubu dikabarkan baru bernegosiasi setelah laga kontra Barcelona pada akhir Februari 2021. Jika PSG kalah, media yakin Mbappe kemungkinan akan hengkang dan bergabung Zidane di Santiago Bernabeu. Real Madrid nyaris tersingkir di Liga Champions dan terdegradasi di Liga Eropa. Ini terjadi setelah Los Blancos kalah 0-2 dari Shakhtar Donetsk. Namun dalam 2 pekan terakhir, Zidane membawa Real Madrid merebut 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi, dimulai dari kemenangan 1-0 atas Sevilla di Liga Spanyol. Setelah itu, Sergio Ramos dan kolega memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions sebagai juara grup B. Kepastian itu didapatkan setelah Los Blancos menang 2-0 atas Borussia Mönchengladbach. Di akhir pekan kemarin, Real Madrid mencatatkan kemenangan penting atas pimpinan klasemen Liga Spanyol Atletico Madrid 2-0. Athletic Bilbao menjadi korban berikutnya usai klub ibu kota itu menang 3-1. Mengutip Sportqueda, 2 minggu lalu Zidane dibawa tekanan ketika muncul rumor bakal dipecat. Tapi juru taktik asal Prancis tersebut telah membalikan keadaan dan sepertinya Real Madrid sudah menemukan sentuhan ajaib mereka lagi. Usai akhir pertandingan, Zidane mengatakan, "Memang benar kami menderita. Saat Anda bermain 11 lawan 10, jika Anda menafsirkan permainan dengan baik, Anda bisa melakukannya dengan mudah. Tapi yang terjadi sebaliknya, kami terlalu terburu-buru." Bomber andalan Real Madrid Karim Benzema menjadi sorotan utama karena timnya menjamu Athletic Bilbao di Stadion Alfredo Di Stéfano Rabu 16 Desember 2020. Karim Benzema sekali membuktikan betapa vitalnya peran dirinya di tim Real Madrid. 2 gol ke gawang Athletic Bilbao menjadi bukti kehebatan sang bomber. Menariknya, tak cuma lesetan 2 gol yang membuat Benzema menjadi sorotan, tetapi juga umpan uniknya kepada Federico Valverde di babak pertama. Menerima umpan lambung dari Luka Modric, Benzema yang berdiri di tengah lapangan justru bergerak ke depan dan membelakangi bola. Secara brilian Benzema mengontrol bola menggunakan punggungnya sekaligus sebagai umpan untuk Valverde. Sedangkan penyerang asal Prancis itu terus berlari ke depan. Seusai pertandingan, Benzema menjelaskan perihal umpan menggunakan punggungnya yang ia lakukan. Benzema mengaku hanya mencontoh dari pemain lain. Benzema mengatakan, "Itulah sepak bola. Terkadang saya melihatnya begitu. Jika saya melihat bahwa saya bisa melakukannya, maka saya melakukannya karena itu mengawali permainan yang hampir membuahkan gol." Real Madrid U9 kini tengah mendapatkan sorotan besar dari publik, lantaran baru saja merebut kemenangan besar atas Villaverde San Andres. Tak tanggung-tanggung, laga itu dimenangkan Real Madrid U9 dengan skor 31-0. Mendapatkan kemenangan ini, pelatih Real Madrid Zinedine Zidane pun turut memberikan komentar. Ia mengatakan bahwa kekalahan skor telak ini tidak baik untuk sebuah klub. Karena itu Zidane merasa federasi perlu mencari solusi agar kondisi serupa tak terulang kembali. Kompetisi diharapkan bisa berjalan jauh lebih seimbang. Zidane mengatakan, "Para pemain baik ada di sana dan mereka semua bisa bermain. Tapi kondisi seperti ini bisa terjadi di lapangan. Agak jelek untuk kebobolan 31 gol. Tapi ini bukan kompetisi, di mana pelatih bisa mengatakan untuk tidak menyerang. Ini lebih merupakan masalah federasi." Kemenangan 31-0 Real Madrid pun menuai beragam pandangan. Beberapa mengkritik karena dinilai Real Madrid tidak menghargai lawan.